Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, untuk Smart PJU ini kita akan buat dulu project dan widgetnya serta page-nya. Silakan teman-teman login dulu ke akun CoreX masing-masing, kemudian masuk ke menu atur proyek di sana, di mana di menu atur proyek ini kita akan membuat proyek baru yaitu untuk Smart PJU-nya. Klik untuk membuat proyek baru di situ, kemudian teman-teman tambahkan nama proyeknya, silakan diisi tanpa ada spasi, kemudian di deskripsinya bisa dikosongkan karena opsional, kategori proyek pun teman-teman silakan isikan, ikonnya bisa memilih dari icon yang sudah ada, lalu klik di tombol buat proyek, dan nanti ketika proyeknya sudah dibuat, teman-teman akan mendapatkan satu tampilan proyek baru seperti ini. Ketika teman-teman klik detail, nanti akan muncul detail dari proyek tersebut. Kemudian untuk kolaborator dan pengguna dibiarkan saja dulu, tidak perlu diisi. Seperti itu. Jika proyeknya sudah berhasil dibuat, nanti teman-teman akan mendapatkan menu di samping. Di sini ada proyek kamu, nama proyeknya akan muncul di sana, klik di bagian itu. Kita akan membuat page terlebih dahulu, kemudian membuat widget. Di sini kita akan tampilkan untuk mendapatkan status dan tombol untuk mengontrol lampunya. Jadi lampunya ini bisa kita buat secara otomatis ataupun secara manual untuk nyala dan matinya. Jika kita atur secara otomatis maka menggunakan waktu, jika atur secara manual maka menggunakan tombol. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada proyek kamu, ini adalah link proyek kita. Jika kita klik di sana linknya, maka dia akan membuka ke tab baru. Dan link inilah yang perlu kita share nantinya ke pengguna proyek kita. Dan teman-teman perlu perhatikan juga sisa token proyeknya di sini. Jika token proyeknya 0, pastikan teman-teman akan menambahkan token proyek baru terlebih dahulu. Kemudian masukkan minimal jumlah token proyeknya adalah 500. Seperti itu sehingga token proyeknya lebih dari 0 di sini. Lalu teman-teman klik tombol tambah halaman baru dan buat halamannya di sini katakanlah kita akan
buat halamannya PJU. Deskripsi bisa dikosongkan, urutan posisi halaman saya akan gunakan 0. Untuk di iconnya, saya akan cari yang berhubungan dengan lampu, seperti itu. Kemudian kita akan tambah halamannya. Kemudian di sini kita perlu scroll ke bawah. Teman-teman, jika memang ada banyak halamannya akan seperti ini, dan kita akan buka halaman yang baru saja kita buat tadi di sini PJU. Kita klik bagian widget. Kita akan buat widget baru di sana, di mana widget ini berfungsi untuk mengontrol nyala matinya lampu kita. Klik tambah. Kita akan menggunakan tombol switch, dan judul widgetnya kita akan gunakan lampu. Seperti itu. Klik tambah widget. Jika nanti ada banyak lampu, teman-teman tentu saja buat banyak widget di sana. Di pembelajaran ini kita hanya akan membuat satu lampu terlebih dahulu, untuk mengontrol satu lampu terlebih dahulu. Dan di propertinya di sini untuk urutannya teman-teman silakan tentukan saja ingin diletakkan di posisi mana untuk widgetnya. Kemudian size-nya silakan tentukan sendiri ingin sebesar apa. Kemudian bucketnya kita akan gunakan nama lampu. Seperti itu. Bucket ini adalah tempat kita menampung data, di mana dengan bucket ini semua data ditampung di dalam tempat yang bernama lampu. Nah, untuk opsi tombolnya, kita akan gunakan opsi nyala, caption nyala, tapi nilainya adalah 1. Ketika tombol nyala ditekan, maka nilai 1 akan dikirim. Koma, ketika tombol mati ditekan, maka nilai 0 akan dikirim. Koma, ketika tombol otomatis ditekan, maka nilai 2 akan dikirim. Sehingga nantinya di kode program kita akan lakukan pengkondisian if 1, if 0, dan if 2. Seperti itu. If 1 maka relay nyala, if 0 maka relay mati, if 2 maka relay akan bergantung pada waktu yang diambil dari NTP server nantinya. Kemudian untuk warna, silakan teman-teman bisa tentukan sendiri ingin menggunakan warna seperti apa. Dan untuk icon pun sama, teman-teman bisa cari icon sesuai dengan penggunaan. Lalu klik di bagian buat widget. Setelah itu kita sudah bisa menambahkan satu widget baru ke halaman kita, seperti ini. Dan jika teman-teman buka di proyek kamu, kemudian example, kita akan buka proyeknya di sana, sesuai dengan link atau URL yang tadi kita buka. Pastikan proyeknya sudah tampil, atau widgetnya lebih tepatnya sudah tampil di sana. Klik di proyek kamu, seperti itu. Di proyek kamu nanti dia akan membuka tab baru untuk membuka proyeknya. Pastikan proyek yang baru kita buat ada di sini, halamannya ada di PJU, dan widgetnya pun sudah tampil di proyek kita. Seperti ini. Kita ingin nyalakan lampu, kita ingin matikan lampu, atau lampunya kita atur secara otomatis berdasarkan waktu. Oke, kita sudah bisa membuat proyek dan widgetnya. Sekarang silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya. Kita akan buat kode program untuk mengontrol relaynya, di mana relaynya ini akan nyala dan mati berdasarkan posisi dari widget yang kita buat sebelumnya, on dan off, seperti ini. Dan juga jika kita pilih otomatis, maka akan berdasarkan waktu. Untuk mendapatkan waktunya, teman-teman perlu menggunakan NTP server. Di library managernya kita cari NTP client, dan install NTP client by Fabrice Weinberg. Klik install di situ. Jika sudah muncul tombol remove, berarti sudah terinstall. Lalu selanjutnya kita perlu sebuah kode program untuk memasukkan library-nya. Teman-teman gunakan include. Di mana include-nya ini kita akan gunakan NTP client. Karena kita akan mengambil data dari server. Kenapa kita ambil data dari server? Karena agar akurat. Teman-teman yang menggunakan Android, iPhone, menggunakan laptop, PC, semua waktunya pasti sama, jam, tanggal, detiknya pasti sama, karena semuanya mengambil data dari server yang sama, sehingga waktunya akurat di perangkat apapun, seperti itu. Dan yang kedua, kita perlu WiFi UDP, D dan P nya kecil ya, seperti itu. Dua library ini perlu kita masukkan agar kita bisa menggunakan NTP server. Kemudian untuk out token-nya, teman-teman copy dari sini. Ini adalah out token-nya, kita copy.
kita masukkan seperti itu. Kemudian untuk device ID-nya teman-teman klik di bagian tombol ini, klik untuk melihat daftar perangkat. Klik di sana dan tambah device baru. Tunggu sampai CoreX selesai membuat device baru, teman-teman klik di bagian device ID-nya dan copy, kemudian masuk kali untuk paste device ID-nya, seperti itu. Untuk SSID dan password sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing ya. Oke, seperti itu. Cukup. Dan sekarang kita bisa mengontrol nyala mati lampunya. Bagian ini kita hapus. Karena kita menggunakan relay itu ada di pin D5, maka kita akan gunakan pin mode terlebih dahulu. Pin mode D5 sebagai output. Seperti itu. Di sini kita akan gunakan pengkondisian if jika bucketnya sama dengan lampu, maka kita akan ambil datanya. Jika data sama dengan 1, berarti menyala relaynya. Else if data sama dengan 2, sama dengan 0, berarti relaynya mati. Pin D5 low. Oke, seperti itu dulu. Baru nanti setelahnya else if data sama dengan 2, maka lakukan sesuatu di sini. Karena di sini kita akan menggunakan UDP, maka kita perlu melakukan pembuatan objek terlebih dahulu sekaligus membuat variabel untuk menyimpan zona waktu. Kita akan gunakan konstanta untuk menyimpan zona waktunya. Konstanta di sini kita akan gunakan tipe datanya integer dan kita akan beri nama konstanta ini adalah UTC set offset atau UTC offset langsung saja. UTC offset in second. Tentu saja ini namanya boleh apapun ya. Tidak harus sama seperti saya. Di sini kita akan atur zona waktunya. Jika di Indonesia teman-teman memiliki 3 zona waktu, maka kita bisa pilih antara 3 zona waktu tersebut. Di waktu Indonesia Barat, maka UTC plus 7, Indonesia Tengah UTC plus 8, Indonesia Timur UTC plus 9. Dalam 1 jam ada 3.600 detik. Jika teman-teman berada di Indonesia wilayah bagian Barat, maka dikali dengan 7. Seperti itu. Jadi untuk mengatur zona waktunya. Oke, selanjutnya jika sudah, kita perlu membuat sebuah objek, di mana objeknya akan kita buat untuk WiFi UDP dulu. Kita akan beri nama objeknya NTP UDP. Seperti itu. Lalu kita akan buat objek dari NTP client-nya. Di mana objek NTP client itu diambil dari sini. Objek untuk WiFi UDP diambil dari sini. Seperti itu. Untuk NTP client, kita akan gunakan nama objeknya timer client. Di mana parameter dalamnya yang pertama kita akan mengambil data lewat jalur apa? Lewat jalur GSM, lewat jalur WiFi atau apapun. Karena kita akan mendapatkan datanya lewat jalur WiFi, maka kita ambil dari objek yang WiFi UDP tadi. Oke, seperti itu. Dan juga kita akan masukkan servernya ingin diambil dari mana. Kita akan ambil dari server pool.ntp.org. Ini server utama untuk NTP. Kemudian selanjutnya, parameter yang ketiga adalah zona waktunya. Kita paste saja seperti itu untuk zona waktunya. Lalu untuk mendapatkan data jam dan waktunya, teman-teman perlu melakukan dulu di setupnya timer begin. Yaitu di timer client. Timer client.begin. Sama seperti library lainnya. WiFi, serial, CoreX, timer juga perlu kita start dulu. Perlu begin. Seperti itu. Kemudian di bagian loopnya kita tambahkan timer.loop agar waktunya bisa kita ambil secara terus-menerus. Tetapi sebenarnya ini tidak wajib teman-teman semua. Ini bisa dihapus karena balik lagi karena kita bisa mengambil datanya lewat fungsi receive nantinya. Atau teman-teman bisa mengambil datanya lewat fungsi loopnya langsung. Sehingga untuk mendapatkan waktu, jam dan menit bisa kita buat di sini. Variabel global saja ya, atau bahkan ya variabel global saja, yaitu string.
kita akan berikan integer. Nanti kita akan masukkan datanya ke situ. Kita akan simpan data waktu dan jam. Waktu dalam jam dan menit. Hours dan juga menit. Seperti itu. Lalu untuk mendapatkan waktunya, jam dan menit tadi, kita akan gunakan di sini hours sama dengan timer client .get hours. Kemudian untuk yang menitnya .get minutes. Sehingga ini bisa dipanggil nantinya di function yang lain. Misalnya di function untuk receive. Seperti itu. Atau teman-teman ingin menggunakan timer, tidak ada masalah. Atau ingin tetap ada di loop untuk pengaturan otomatisnya pun tidak masalah. Oke, seperti itu. Nah, else if datanya 2, maka kita akan atur. Di sini kita akan buat sebuah variabel boolean. Status kita buat false terlebih dahulu. Kalau datanya 2 yang terima statusnya, maka dia true. Tapi kalau bukan 2, statusnya kita atur menjadi false. Di sini pun sama. Statusnya menjadi false, artinya tidak otomatis. Baru di sini di loopnya kita lakukan pengkondisian. Jika statusnya adalah true, maka kita ambil berdasarkan jam. Tapi kita kosongkan dulu seperti ini. Kita coba upload terlebih dahulu untuk kode programnya dan pastikan tidak ada yang error. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, di sini ada error, teman-teman bisa hapus untuk white space-nya dan coba upload kali, kemudian tunggu sampai proses upload selesai. Baik, di sini compile dan upload sudah selesai. Kita coba cek ke project kita. Kita akan coba nyalakan dan matikan relaynya. Di sini kita akan coba matikan relaynya dan teman-teman bisa lihat di sana relaynya mati. Ketika kita nyalakan relaynya, di sana pun akan menyala relaynya. Matikan kembali, relay mati, nyalakan kembali, relay nyala. Oke, seperti itu. Tinggal kita buat sistem untuk otomatisnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita sudah berhasil mengontrol relaynya. Sekarang kita akan kendalikan relaynya ini untuk mode otomatis, yaitu jika datanya 2. Nah, jika datanya 2, maka dia akan atur variabel statusnya menjadi true. Saat variabel status menjadi true, ini akan dicek. Selanjutnya kita akan gunakan pengkondisian if di sini. Jika jamnya, hours, katakanlah kita akan menyalakan lampu setiap di atas jam 5 sore dan di bawah jam 6 pagi. Berarti hoursnya di atas jam 5 dan hoursnya 15, 17 berarti ya ini ya. Hoursnya di bawah jam 6 pagi. Seperti itu. Jadi setiap jam 5 sore sampai dengan jam 6 pagi, maka untuk relaynya digital write seperti itu, pin D5 dia akan high, akan menyala. Tapi jika di luar jam tersebut, maka digital write pin D5 akan mati. Seperti itu. Cukup untuk kode program kita. Jadi seperti ini untuk penggunaan otomatis dari CoreX ya. Selanjutnya kita perlu membuat untuk di tombol buttonnya untuk secara manual lewat hardware menyalakan dan mematikan lampu penerangan jalannya. Oke, sekarang kita akan buat program untuk di buttonnya, push button ini, dimana ketika buttonnya ditekan sekali, lampunya akan menyala, artinya relaynya akan menyala, tekan sekali lagi, relaynya akan mati. Kita akan buat seperti itu, dan tentu saja nanti di bagian sini, lampunya akan nyala dan mati sesuai dengan posisi dari buttonnya tadi. Oke, kita akan buat terlebih dahulu untuk device ID-nya. Teman-teman klik tambah daftar perangkat, karena di sini ada perangkat baru. Klik untuk tambah device baru, dan kita akan copy untuk device ID-nya yang terbaru ya. Kemudian masuk ke Arduino IDE, teman-teman masuk ke file, example, scroll ke bawah, teman-teman pilih CoreX, kemudian expressive, dan pilih yang send.
nanti akan muncul example seperti ini. Device ID-nya kita paste di sana. Kemudian untuk project-nya juga sama. Kita paste out project-nya. Seperti itu. Dan SSID silakan sesuaikan dengan WiFi masing. Oke. Dan untuk send-nya di sini kita akan hapus terlebih dahulu. Di sini untuk button di modul CoreX itu menggunakan pin D0. Jadi kita perlu masuk ke setup terlebih dahulu, kita lakukan pin mode seperti itu, D0 sebagai input karena kita menggunakan button. Kemudian untuk membaca nilai buttonnya, kita akan buat sebuah variabel boolean atau teman-teman bisa menggunakan variabel global, tidak masalah. Sini kita akan menggunakan variabel global untuk boolean, dan variabel globalnya ini akan menyimpan status dari tombolnya. Kalau teman-teman bisa gunakan status saja seperti itu. Kemudian di sini untuk menyimpan data button tersebut, kita cukup gunakan if saja langsung. Jika button ini ditekan, berarti digital read, yaitu di pin nomor D0 sama dengan 0, artinya jika button ini ditekan, saya akan berikan komentar di sini. Jika button ditekan, seperti itu, lalu lakukan pengecekan atau pengkondisian, statusnya sama dengan 0 atau 1, tentu saja ini defaultnya 0 ya, statusnya. Atau teman-teman bisa tentukan sendiri tanpa default pun tidak masalah. Jika statusnya sama dengan 0, maka ubah menjadi 1. Tapi jika statusnya 1, maka ubah menjadi 0 setiap kali tombolnya ditekan, seperti itu. Lalu di bawah sini gunakan pengkondisian if, atau teman-teman tidak perlu pengkondisian if di sini pun tidak masalah. Jadi katakanlah hanya langsung di bagian sini untuk CoreX send-nya, untuk mengirimkan data ke CoreX-nya. Kita buat pengkondisian jika statusnya, kita gabungkan saja jika begitu ya. Di sini berarti CoreX send yang akan dikirim adalah ke bucket lampu seperti itu. Kemudian yang akan dikirim nilainya adalah 1. Begitu pula untuk di sini CoreX.send yang dikirim adalah lampu ke bucket lampu, nilainya adalah 0. Seperti itu. Dan kita coba upload kode programnya. Pastikan teman-teman sudah memasang perangkat IoT-nya dan tunggu sampai proses upload selesai. Baik, di sini kita coba publish dengan atau kirim dengan tipe string dan kita coba upload kembali untuk kode programnya. Tunggu sampai proses upload selesai. Proses upload sudah selesai, kita akan coba. Di sini posisinya mati untuk buttonnya. Posisi buttonnya mati, kita abaikan dulu relaynya karena tidak saya hubungkan ke power ya. Kita buttonin dulu, kita tekan sekali, maka dia akan kembali nyala. Tekan sekali lagi, dia akan kembali mati. Tekan sekali lagi, dia akan kembali menyala. Jadi seperti itu untuk penggunaan buttonnya secara manual, tanpa harus teman-teman menggunakan widget yang ada di sini untuk mengontrol relaynya.